Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hendra Saputra, dan dua teman saya yang lain, Maidita Desa Putri NIM 21 dan Yulian Nur Hidayah NIM 14. Di sini saya akan membawakan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang negara dan konstitusi. Sumbernya terdapat pada buku PKN yang ini ya, apa, buku PKN yang ini. Uh, Mungkin langsung ke materinya saja ya. Pengertian negara. Negara merupakan suatu teritorial yang berdaulat. Setiap negara dalam batas wilayahnya mempunyai kekuasaan tertinggi dan eksekutif. Negara dapat diartikan suatu organisasi kekuasaan yang merupakan persetujuan masyarakat dan merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ya kayak gitulah. Terus menurut para ahli dari Plato, negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi, terdiri dari orang-orang, ini individu-individu. Menurut Gratius, negara adalah ibarat status perkakas yang dibikin manusia untuk melahirkan keberuntungan dan kesejahteraan bersama. Negara menurut Thomas Hobbes adalah negara suatu tubuh yang dibuat oleh banyak orang beramai-ramai, dan masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan bagi mereka dan menurut para ahli yang lainnya. Terus tujuan negara berdasarkan teori tujuan negara bermacam-macam, tergantung dari teori tujuan negara itu sendiri. Terdapat banyak teori. Salah satunya adalah teori kekuasaan yang tokohnya antara lain Zhang Yang, Niccolo, Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Menurut teori ini, tujuan negara adalah untuk mencapai tujuan itu sendiri, tetapi kekuasaan itu hanya merupakan alat belaka untuk mencapai tujuan negara yang sebenarnya, yakni kebesaran dan kehormatan. Excel. Tujuan negara menurut teori keamanan dan ketertiban, tokohnya antara lain Dante Alighieri, Thomas Hobbes, Montesquieu, dan Epicurus. Menurut Dante, negara yang memiliki kekuasaan yang hanya sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan lain yang lebih tinggi, yaitu ketertiban dan keamanan dan kebahagiaan. Untuk mencapai ketertiban dan perdamaian dunia, sehingga menurut Dante diperlukan adanya suatu kerajaan dunia. Hobbes berpendapat bahwa perdamaian adalah unsur yang menjadi hakikat tujuan negara. Jadi teori ini untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Terus menurut teori kemerdekaan, bahwa kemerdekaan merupakan tujuan negara. Jadi negara jika belum merdeka itu belum dikatakan negara ya. Terus teori kesusilaan merupakan pendapat Plato bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan kesusilaan manusia baik sebagai perorangan maupun makhluk sosial, dan teori yang lainnya. Lanjut ke konstitusi. Pengertian konstitusi dan undang-undang dasar. Menurut para pakar hukum tata negara, ada yang memberikan pengertian yang sama, misalnya Wolhoff, Sri Mumantri, Usep Ranuwijaya, dan lainnya. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah constitution, dan dalam bahasa Indonesia istilah tersebut menjadi konstitusi. Sedangkan menurut bahasa Latin berasal dari kata cum yang merupakan kata
preposisi yang berarti bersama dengan dan statur dan yang terakhir yang dibawakan saya yaitu kedudukan konstitusi. Sri Sumarti menyatakan bahwasanya tidak ada suatu negara di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi menurut sejarahnya dimaksud untuk menentukan batas wewenang penguasanya, menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting, terutama pada masa peralihan dari negara feudal, monarki atau oligarki yang memusatkan kekuasaan mutlak pada penguasa ke negara nasional demokrasi. Menurut Tauhid, Hamid, dan Huda, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi dan sebagai alat rakyat yang sebagai alat perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak saat itu kedudukan dan perannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa. Jadi ya menurut yang bisa saya ambil, jadi kedudukan konstitusi untuk membatasi pergerakan atau sewenang-wenang dari penguasa. Ya, lanjut ke materi yang berikutnya. Sejarah Konstitusi di Indonesia. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, Sidang PPUPKI dan Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini, Sidang PPUPKI telah mengambil dua keputusan penting, yaitu yang pertama, menyetujui perancangan preambul yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945, yaitu Piagam Jakarta. Yang kedua, membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang berkewajiban merumuskan isi batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Di sini PPKI menghasilkan beberapa keputusan, yaitu yang pertama, memilih presiden dan wakil presiden. Yang kedua, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Empat, perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang pertama. 1. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Pembentukan negara Republik Indonesia Serikat merupakan hasil dari konferensi meja bundar yang ditandatangani oleh Ratu Belanda Juliana dan Wakil Pemerintah Republik Indonesia Dr. Andes Muhammad Hatta di kota Den Haag, Belanda pada 27 Desember 1949. Maka sejak itu pula berlakulah konstitusi RIS. Dengan berlakunya konstitusi RIS terjadilah perubahan ketatanegaraan di negara kita, yaitu dari negara kesatuan menjadi federasi atau serikat. Perubahan itu jelas sekali disebutkan dalam Konstitusi RIS 1949, yaitu pada Mukadimah alinea ketiga yang menyebutkan, maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Federasi berdasarkan. Yang kedua, Pasal 1 Ayat 1, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat dalam suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Pasal 1 Ayat 2, kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. 4. Pasal 2, Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar
sementara tahun 1950. Di dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950, Lembaran Negara 1950 sampai 56, Presiden Republik Indonesia Serikat dalam hal ini memberikan beberapa pertimbangan, antara lain bahwa rakyat daerah-daerah bagian di seluruh Indonesia menghendaki bentuk susunan negara Republik Kesatuan. Yang kedua, bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Yang ketiga, bahwa negara yang berbentuk Republik Kesatuan ini sesungguhnya tidak lain dari negara Indonesia, yang kemerdekaannya oleh rakyat diproklamirkan pada hari 17 Agustus 1945. Yang memulai berbentuk Republik Kesatuan dan kemudian menjadi Republik Federasi. Yang ketiga, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00 dalam upacara resmi yang hanya berlangsung 15 menit di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan dekret presiden yang memuat 3 hal pokok, yaitu 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai tanggal penetapan dekret ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Dan yang ketiga, pembentukan MPRS yang berdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah atau Danussoebroto DKK 2014-130. Yang keempat, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pasal-pasal yang berisi materi tentang pengaturan sistem pemerintahan negara yang di dalamnya termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan tata hubungan dari lembaga-lembaga dan pemerintah. Pasal-pasal yang berisi materi tata hubungan antar negara dan warga negara dan penduduknya secara timbal balik. Konsepsi negara dalam berbagai aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Ke arah mana negara bangsa dan rakyat Indonesia akan bergerak mencapai cita-cita nasionalnya. Yang ketiga, bendera, bahasa lambang negara, lagu kebangsaan, dan perubahan Undang-Undang Dasar. Yang terakhir, amandemen. Yang dimaksud dengan amandemen adalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujudan tuntutan reformasi juga sejalan dengan pidato Insinyur Soekarno, Ketua Penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945, pada kesempatan itu antara lain ia menyatakan bahwa ini adalah sekedar undang-undang dasar sementara, undang-undang dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula inilah revoluti graduate, nanti kita membentuk undang-undang dasar yang lebih sempurna dan lengkap. MPR RI 2012 7-8. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang dimaksud amandemen adalah
perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar ini dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujudan tuntutan reformasi, juga sejalan dengan pidato Insinyur Soekarno yang menyatakan bahwa ini adalah sekedar undang-undang dasar sementara, undang-undang dasar kilat, bahkan barangkali boleh dikatakan pula inilah revolusi Groundwit. Nanti kita membuat undang-undang dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Dasar yuridis perubahan undang-undang dasar. MPR melakukan perubahan undang-undang dasar berpedoman pada pasal 37 Undang-Undang Dasar tahun 45 yang mengatur prosedur perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar pemikiran yang melatar belakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, Undang-Undang Dasar membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat, yang berakibat tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi pada institusi ketatanegaraan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif atau presiden. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar mengandung pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Yang keempat, Undang-Undang Dasar terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Yang kelima, rumusan Undang-Undang Dasar tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional. Yang kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM. Yang keempat, menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. Yang kelima, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara. Yang keenam, melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi. Yang ketujuh, menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini, sekaligus mengakomodasi kecenderungan untuk kurun waktu yang akan datang. Sekian presentasi online kami. Maaf bila banyak kesalahan, tolong dimaafkan. Dan untuk kalian yang ingin bertanya bisa komen di bawah atau melalui online kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.